warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bersama-sama, khususnya kelas 6. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam qadar. Nah, qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan istilah takdir. Takdir dibedakan menjadi dua. 1. Takdir mubrom. 2. Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Nah, dalam Islam itu sendiri, takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contohnya, kematian semua makhluk, kelahiran bayi dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, terjadinya hari kiamat. Lah, itu adalah contoh dari takdir mubrom. Artinya, takdir itu hak prerogatifnya Allah. Manusia tidak bisa ikut campur tangan. Hanya Allah yang menentukan. Kita tidak tahu. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, itulah bahwa takdir mubrom itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Kalau takdir mu'allaq, takdir yang bagaimana? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah atas makhluknya yang mungkin dapat dirubah karena usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh makhluknya. Kata kunci dari takdir mu'allaq adalah mungkin bisa diubah. Dengan cara bagaimana? Yaitu mengubahnya dengan cara berusaha atau ikhtiar. Contohnya apa? Contohnya kepintaran seseorang. Kepintaran seseorang itu bisa dirubah. Caranya? Caranya adalah dengan cara belajar. Belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah akan bisa berubah menjadi pintar. Kalaupun tidak bisa berubah, kita harus bersabar. Berarti itu takdirnya Allah. Contoh yang lain misalnya kemiskinan. Kemiskinan itu juga bisa diubah. Caranya bagaimana? Dengan cara bekerja keras. Bekerja yang giat, bekerja keras, tidak mudah putus asa.
serta diiringi dengan berdoa. Pada minggu sebelumnya kan sudah Burida jelaskan tentang ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Selain kita bekerja, selain kita belajar, kita juga punya ikhtiar batin, yaitu dengan berdoa. Antara ikhtiar lahir dan ikhtiar batin itu harus seimbang. Nah, sekarang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Gini anak-anak, bagi orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar, bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya qada dan qadar, apabila mereka itu memperoleh keberhasilan, apa yang terjadi? Apa yang mereka rasakan? Mereka akan menganggap keberhasilannya tersebut adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Dan ia pun merasa dirinya itu paling hebat, sehingga ia akan bersikap sombong. Sebaliknya, ketika orang itu mengalami kegagalan, ia akan mudah berkeluh kesah. Dia akan mudah berputus asa. Kenapa? Menurutnya, kegagalan yang ia rasakan itu, yang dia alami itu adalah ketentuan Allah. Dia bahkan sampai menyalahkan Allah. Itu adalah bagi orang yang tidak iman dengan adanya qada dan qadar. Kita tidak boleh seperti itu. Terus bagaimana sikap orang yang beriman? Sikap orang yang beriman ketika dia mengalami keberhasilan, dia itu akan ingat kepada Allah. Ingat, keberhasilan yang ia capai itu adalah sejatinya dari Allah. Segala kebaikan itu berasal dari Allah, dan dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas keberhasilan yang dia raih. Dia tidak akan mungkin sombong. Dia akan tawadhu. Dia akan rendah hati. Dia akan tetap membantu yang lain dan tidak mengejek. Tetapi seandainya orang beriman itu mengalami kegagalan, dia tidak akan menyalahkan kegagalan itu karena Allah. Tapi bagaimana? Dia akan mengoreksi terhadap diri sendiri. Apakah usahaku kurang? Atau bagaimana? Dia tidak serta-merta menyalahkan bahwa kegagalan itu karena Allah. Nah, itulah bedanya perilaku orang yang beriman dan perilaku orang yang tidak punya iman terhadap adanya qada dan qadar. Kalian pilih yang mana? Nah, makanya kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus yakin bahwa segala sesuatu harus diusahakan, dan kita tidak boleh berpangku tangan. Tidak boleh santai, berpangku tangan, tidak ada usaha, gak boleh. Kita harus berusaha. Yang kedua, kita harus punya rasa pede, percaya diri dalam menjalankan tugas. Gak boleh pemalu, gak boleh isinan, gak boleh. Yang ketiga, kita harus giat dan rajin, disiplin. Nah, kita harus mencerminkan kalau kita itu punya rasa iman ke qada dan qadar. Ingat, takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan kalau takdir mu'allaq bisa dirubah dengan ikhtiar. Itulah yang bisa Burida sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Burida harap kalian bisa menerapkan perilaku orang yang beriman dengan adanya qada dan qadar.
Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat belajar anak-anakku. Tetap semangat. Assalamualaikum.